Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Gimana kabarnya murid-muridku yang soleh dan soleha? Bapak doakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, serta Allah mudahkan kalian dalam menuntut ilmu dan diberikan ilmu yang banyak serta bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang mad arid lisukun yang biasanya terjadi di akhir ayat atau bacaan yang dibaca waqaf atau berhenti. Pada kali ini kita akan membahas materi mad iwad. Ada kemiripan dengan mad arid lisukun, yaitu mad iwad pun sama, biasanya terjadi di akhir ayat atau pada bacaan yang dibaca waqaf atau berhenti. Pengertian mad iwad. Mad menurut bahasa artinya panjang, sedangkan iwad artinya ganti tanwin. Jadi menurut istilah, mad iwad artinya adalah bacaan tanwin yang diganti dengan bacaan mad dan dibaca panjang. Panjang mad iwad yaitu 1 alif atau 2 harokat. Hukum bacaan mad iwad. Hukum bacaan disebut mad iwad adalah apabila ada fathah tain di akhir kata karena waqaf atau berhenti, dan dibaca mad sebagai pengganti tanwin sehingga harokat tanwin tidak lagi dibunyikan. Cara membaca hukum mad iwad adalah dibaca dengan panjang 1 alif atau 2 harokat seperti panjang bacaan mad tabi'i. Catatan: hukum mad iwad di atas tidak berlaku pada bacaan tak marbutoh atau tak yang bulat. Apabila tak marbutoh berharokat fathatain di akhir ayat atau dibaca waqaf, maka bacaannya harus mengubah tak marbutoh menjadi ha sukun. Contohnya, wallahu ya'idukum maghfiratan. Maghfiratan apabila dibaca waqaf atau berhenti, maka dia tidak menjadi mad iwad, akan tetapi berubah menjadi ha sukun. Maghfiratan berubah menjadi ha sukun. Contohnya seperti ini. Wallahu ya'idukum maghfirah. Maghfiratan berubah menjadi maghfirah dan tidak menjadi mad iwad. Jadi kesimpulan dari pengertian mad iwad adalah setiap bacaan fathah tain di akhir ayat atau di akhir kalimat yang dibaca waqaf atau berhenti selain huruf tak marbutoh. Contoh cara membaca bacaan mad iwad. Aliman, ya, dibaca waqaf atau berhenti, maka berubah menjadi alima. Suara n-nya hilang, ya. Tanwinnya hilang. Contoh yang kedua,
sadidan. Lalu dia waqaf, berhenti. Maka suara tanwinnya hilang dan memanjangkan huruf da 2 harokat menjadi sadida. Qonitan, berubah menjadi mad iwad, panjang 2 harokat menjadi qonita. Ya. Aliman menjadi alima, sadidan menjadi sadida, qonitan menjadi qonita. Faham ya? Berikut ini Bapak tampilkan surat Al-Adiyat. Kita akan membaca bersama-sama surat Al-Adiyat. Lalu setelah selesai nanti Bapak akan menjelaskan beberapa ayat dari surat Al-Adiyat yang mengandung hukum bacaan mad iwad. Yuk kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa atharna bihi naq'a, fa wasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud, wa innahu ala dzalika lasyahid, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Shadaqallahul azim. Oke, kita bahas satu persatu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Padahal tulisannya dhabhan, dibaca dhabha. Kenapa? Karena itu hukumnya mad iwad. Kenapa terjadi mad iwad di situ? Karena ada bacaan yang berharokat fathatain lalu dibaca waqaf atau berhenti. Wal 'adiyati dhabha. Jadi haknya berubah, yang tadinya han menjadi ha, panjang 2 harokat. Wal 'adiyati dhabha. Ayat kedua. Fal muriyati qadha. Tulisannya qadhan, dibaca qadha. Fal muriyati qadha. Qadhan berubah menjadi qadha karena lafaz qadhan hannya itu berharokat fathatain dan dibaca berhenti atau waqaf. Maka tanwinnya hilang, berubah menjadi panjang pada huruf ha. Qadhan jadi dibaca hanya panjang 2 harokat. Fal muriyati qadha, sama seperti pada ayat yang pertama. Ayat ketiga. Fal mughirati subha. Fal mughirati subha. Padahal tulisannya subhan, tapi berubah, hannya berubah menjadi ha karena kita membacanya waqaf atau berhenti. Jadi tanwinnya hilang dan haknya panjang 2 harokat. Subhan berubah menjadi subha.
Falmughirati subha. Falmughirati subha. Oke. Ayat yang keempat. Fa'atharna bihi naqa'an. Tulisannya. Bacanya gimana? Fa'atharna bihi naqa'a. An-nya berubah menjadi a. Karena naqa'an kita baca waqaf atau berhenti. Jadi fathatain pada huruf ain hilang dan memanjangkan huruf ainnya jadi a. Naqa'an berubah menjadi naqa'a. Fa'atharna bihi naqa'a. Gitu ya. Lalu ayat yang kelima. Fawasatna bihi jam'a. Padahal tulisannya jam'an. Kenapa berubah menjadi jam'a? Karena itu hukumnya mad iwad. Kenapa itu hukumnya mad iwad? Karena jam'an itu ada fathah tain, lalu dibaca waqaf atau berhenti, maka tanwinnya hilang dan memanjangkan atau ainnya menjadi panjang 2 harokat. Hukumnya mad iwad. Jam'an berubah menjadi jam'a. Fawasatna bihi jam'a. Itu ayat yang kelima. Ayat yang keenam. Innal insana li rabbihi lakanud. Apakah lakanud itu mad iwad? Oh, bukan. Kenapa bukan mad iwad? Karena lakanudun, harokat pada huruf terakhir bukan fathatain. Dun itu harokatnya adalah dummah tain. Sedangkan mad iwad membahas huruf-huruf yang berharokat fathah tain saja. Ya. Kalau kasroh tain dan dummah tain, maka tidak bisa menjadi mad iwad. Mad iwad, sekali lagi mad iwad hanya huruf-huruf yang berharokat fathatain. Itu pun selain huruf ta marbutoh. Jadi kalimat innal insana li rabbihi lakanud itu tidak menjadi mad iwad. Akan tetapi lakanud itu menjadi mad arid lisukun dan qalqalah kubra. Ayat ke-7 sampai dengan ayat 11. Wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Ayat ke-7 sampai dengan ayat 11 tidak menjadi hukum mad iwad karena huruf terakhirnya tidak berharokat fathah tain. Untuk pembahasan mad iwad, Bapak cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan dari awal bisa kalian pahami dan kalian mampu mempraktekkan bacaan mad iwad dengan baik dan benar. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.